warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online setiap harinya. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, pada pembelajaran pagi hari ini kita melanjutkan ke pembelajaran ke-6 di subtema 1 tema 7. Nah, pada pembelajaran ke-6 ini kita lihat di sini ya tentang berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Nah, di sini ya pada minggu malam ya Siti berkumpul dengan keluarganya. Ayah dan ibunya menceritakan tentang fabel, tentang cerita fabel. Nah, mari dengarkan ya cerita tentang Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara, para semut-semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun pada saat semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap dengan cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap dengan cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri! 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 Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian, setelah tahu apa yang terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari, sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir, buat dimakan nanti. Tralala trilili. Itulah yang dinyanyikan oleh para kawanan semut. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak datang kembali dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletak di pinggir, lalu kabur. Anehnya bukan marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh, rendah menertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah? Kemudian dicicipnya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian, dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut.
Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, buah merah tadi bukan cabai ya. Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut yang paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat melakukannya. Saat tahu buah merah itu adalah cabai, mereka jadi ketawa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menyebab orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, nanti tidak akan mengganggu kita lagi, kata si kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Kalian terlalu tulus untuk menjebak orang lain. Pencurinya adalah si cicak yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel. Bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam, cicak merasa dirinya telah melakukan perbuatan kurang baik pada makhluk-makhluk yang baik hati. Nah, itu tadi adalah dongeng tentang si kancil dan juga para semut-semut. Dan juga cicak yang badung. Ya, artinya cicak yang nakal. Nah, coba kalian tulis kembali dongeng sang kancil dan cicak badung dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian tulis sendiri ya, cerita tentang sang kancil dan cicak badung ini dengan bahasa kalian sendiri. Jadi sesuai dengan ingatan kalian. Misalnya kalian membaca satu kali tentang cerita ini, ya, lalu kalian ingat bagian-bagian mana saja. Lalu kalian tulis ceritanya dan ceritakan dengan cara kalian sendiri. Tulis di buku tulisnya. Nah, diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman. Nah, tuliskan hasil diskusinya. Ya, jadi kalian diminta berdiskusi bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman ya. Sikap yang baik itu seperti apa ya? Jika ada teman yang ingin meminta tolong atau meminta makanan itu seperti apa. Lalu berilah tanda centang dan tanda checklist benar untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Di sini ada 4 buah gambar. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan bunyi panjang dan juga bunyi pendek. Nah, jam beker itu ya berbunyi biasanya lebih panjang ya. Bisa dalam durasi 5 detik ya, bahkan sampai 1 menit. Nah, sedangkan bunyi pendek itu biasanya adalah bunyi kentongan ya, seperti pada contoh gambar ini. Bunyi kentongan biasanya dipukul beberapa kali dan bunyinya tidak terlalu panjang. Makanya dia dipukul berkali-kali agar orang lain dapat mendengar dengan baik. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi mana yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Ya. Lalu berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Di sini ada lagu yang berjudul tentang ayamku. Ya, nanti ada teksnya. Berilah tanda garis bawah ya pada nada yang panjang pada lagu ayam ini. Nah, berkeliaran di halaman rumah, induk
tadi adalah lagu dan juga teksnya tentang yang berjudul Ayamku. Nah, kalian tadi diminta untuk memberi garis bawah pada nada yang panjang. Sekarang, Kancil, Semut, dan Cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini, Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Nah, coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan apel tersebut. Nah, di sini, ya, kumpulan buah apel tersebut ada berapa buah di sini kalian hitung ya. Lalu dijawab ya dan dilengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan penuh semangat dan juga tanggung jawab tentunya. Ya, dikerjakan tepat waktu, jangan lupa beri nama, hari, dan tanggal setiap lembar tugasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Dan tetap menjaga kesehatan tubuh kita ya, supaya kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.